Kabar ini, kabar terkabar. Dana APBN. Jadi kalau dulu mungkin ini bukan keynote speech, jadi sekaligus saja kita diskusi ya. Makanya saya bilang tadi Pak Bas ini aja deh Pak Bas. Udah, gimana Pak Bas kalau kita langsung undang aja Pak Bas ya Bu? Udah. Oke, Bu Dikarya sambil kita menunggu Ibu. Halo. Ya. Jadi pada dasarnya kalau tadi bicara tentang perjalanan 13 tahun yang disampaikan oleh Direktur Utama Pak Muhammad Wahid Sutopo bahwa sekarang sudah ada 48 proyek infra dan penjaminan BUMN dengan nilai sampai 533 triliun rupiah. Jadi waktu kita create PII pertama kali di Kementerian Keuangan, pada saat itu pemikiran mengenai kebutuhan infrastruktur itu selalu sangat mendesak. Apalagi untuk Indonesia yang ingin keluar dari middle income trap. Kalau kita lihat infrastructure gap di Indonesia itu luar biasa, ratusan triliun atau bahkan ribuan triliun gapnya. Kebutuhan dari mulai air bersih, jalan raya, ini Pak Bas kalau nanti bicara tentang kebutuhan even satu aja jalan raya, belum bendungan, irigasi, kita bicara tentang kereta api tadi, satelit, air, itu semuanya begitu besar. Kalau menunggu ketersediaan APBN setiap tahun, itu pasti akan forever, nggak akan. Nah kita juga belajar banyak negara sebetulnya bisa membangun infrastruktur dengan sebuah skema inovatif financing. Pertanyaannya, ini binatangnya apa sih inovatif financing gitu kan. Kalau ngomong kan gampang, setengah detik inovatif keren dan kayaknya. Tapi begitu kita terjemahkan, maka pertanyaan pertama, kesiapan dari kami di Kementerian Keuangan untuk mendevelop inovatif financing itu seperti apa? Karena kalau teman-teman Kementerian Keuangan adalah penerimaan negara, belanja, dan di bawah itu below the line namanya pembiayaan termasuk investasi. Itu udah ahli teman-teman Kemenku. Tapi kalau inovatif financing berarti kita akan berinteraksi dengan kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Kita harus berhubungan dengan badan usaha dan kemudian kita menstrukturkan financingnya dari sebuah kebutuhan infrastruktur. Entah itu jalan raya, tadi jalan tol cukup banyak, jembatan, kemudian transportasi tadi, kemudian air minum, telekomunikasi, dan bahkan sekarang tadi yang disebut inovatif, hari ini ada Pak Bupati nanti mungkin bisa bicara mengenai penerangan jalan, sampah di daerah. Karena kita selalu bilang sampah itu kalau nggak diapa-apain ya akan numpuk aja dari zaman nenek saya, ibu saya sampai nanti cucu saya. Kalau we are not doing anything, Republik ini akan tertumpuk oleh sampah. Jadi pengolahan sampah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, seluruhnya itu selalu tidak hanya bilang saya butuh duit terus nunggu APBN, APBD nunggu APBN. Maka dibuatlah skema inovatif financing. Nah, dalam perjalanannya sesudah Kementerian Keuangan sendiri harus memahami kita butuh partner. Makanya saya senang sekali hari ini ada Mas Bas sama Pak Budi. Ini dua menteri yang a true believer, champion. Ya. Kalau aku nggak ada Pak Bas, ini jualannya nggak laku-laku gitu. Dan begitu menterinya a true believer, para dirjennya eselon satunya juga menjadi champion juga. Terima kasih kepada para. Karena kalau bapaknya iya tapi anak buahnya nggak jalan juga nggak jalan juga. Memang kita coba untuk mengakselerasi percepatan namun dengan tata kelola dan tingkat risiko. Tentu dengan risiko-risiko penjaminan entah itu politik, entah perubahan policy, dan kemudian risiko bencana alam dan yang lain-lain, itu PT PII harus semakin sophisticated. Karena seperti tadi Afi menyampaikan dalam dunia yang makin tidak pasti ini, ada climate change, ada geopolitik bergerak, banyak sekali risiko itu bisa datang. Orang kan selalu bilang seolah-olah kalau infrastruktur udah jadi kayak kemarin saya sama Pak Bas di tol Joglo Semar ya Pak Bas ya. Orang anggapnya kalau udah jadi mereka naik tol rasanya ya memang seharusnya kita punya kayak gini. Padahal untuk membuat sebuah event satu jalur jalan tol, tadi mulai dari pembebasan tanah, bicara tentang masalah sosialnya, environmentalnya, kemudian dari sisi governance-nya,
Itu sesuatu yang harus ESG. Kemudian tata kelola Pak Bas sendiri, oh ternyata waktu dibangun tanahnya bergerak, tanahnya gambut, berubah lagi. Dari sisi teknis ada risikonya. Kemudian dari masalah financingnya, kalau kita mengelola tadinya rupiah masih di 14.000 sekarang jadi 15.000 berubah lagi. Iya. Kalau interest rate-nya tadinya 6 menjadi 8 bergerak lagi. Jadi ini semuanya adalah waktu membangun infrastruktur, apalagi tadi jaminannya itu bisa 15 sampai 30 tahun, anything could happen. Jadi PTPI harus makin sophisticated di dalam satu mengenali risiko yang terus berubah, bergerak. Kedua, kemudian mendesain instrumen dan cara mengelola risiko itu sehingga tujuannya tetap tercapai, yaitu tadi membangun infra dan beyond infra secara cepat, kualitasnya baik, tata kelolanya baik, environment dan sosialnya bagus. Namun kemudian kalau sampai terjadi risiko kita tetap bisa mengelolanya dan mengatasinya. Sekarang kita senang tadi bicara tentang small scale. Karena tadi kan yang dijamin ya Afid, kalau kita lihat telekomunikasi itu satellite. Karena dulu Pak Rudiantara dari swasta jadi beliau langsung ngerti KPBU. Itu champion pertama. Sedangkan tadi juga dari listrik, itu pertama kali juga termasuk proyek-proyek pertama yang jadi Pak Bas kemudian sesudah listrik dan kemudian satellite, Pak Bas memborong semuanya. Lebih banyak sekarang Pak Bas di tempatnya Pak Bas. Ini juragannya juga ya Bu ya? Juragan dan kemudian Pak Budi bilang, waduh Pak Bas kok bisa ngebut ya. Makanya bila tadi kan kelihatan kan kereta api Pare-Pare itu yang pertama kali Sulawesi punya jalur kereta api dan kereta api. That could happen karena adanya KPBU. Terima kasih Pak Budi atas itunya dan tentu PII termasuk yang menjamin. Jadi ini beberapa yang tadinya impossible, nggak mungkin, kalaupun mungkin nggak mungkin terjadi tahun ini ternyata terjadi. Itu karena kita semua bekerja keras dan membangun sebuah skema pembiayaan yang baik. Mungkin itu. Mbak ini Mbak. Kapan terakhir ditelepon sama Pak Bas urusan Kemarin. duit ini? Oh kemarin ya? Iya. Dan kalau telepon dari Pak Bas kita deg-degan. Aduh pinjam duit lagi nih gitu. Karena beliau mau bangun apa lagi dan biayanya dari mana gitu kan kita ya. Oke, baik. Itu Pak Bas? Jadi saya cuma teman-teman juga yang pelaksana di daerah itu memang harus berinovasi. Tidak hanya teknologinya inovasi, tapi financing ini. Kita punya melip-melip teknologi, nggak ada duitnya pasti nggak akan jalan. Dan financing tidak hanya APBN. Kalau di RPJMN-nya kan APBN hanya 30-40%. Lainnya harus kita cari. Dan itu kalau punya tugas minta uang, tugas minta uang, akeh tunggale. Ya, saya nggak pernah minta uang ke beliau. Tapi kalau beliau nggak ngasih saya dimarahin presiden. Ada terms and condition-nya Nggak ya? pernah minta uang betul karena yang instruksi Bapak Presiden. Langsung.